Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPS tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Jumlah negara Asia Tenggara adalah ada 10 yang dikenal dengan nama ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, yaitu diantaranya adalah Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, dan Laos. 10 negara ini tergabung dalam ikatan yaitu ASEAN. Mari bahas satu persatu. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas perairan dan daratan terbesar di Asia Tenggara. Kita tahu Indonesia itu negaranya sangat luas dibandingkan negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia juga terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara yang strategis. Adapun jumlah penduduk Indonesia sekitar 269,6 juta jiwa. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020, hampir 270 juta, yang sebagian besar ini beragama Islam. Namun Indonesia memiliki penganut agama lain, diantaranya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia lebih dari 300 kelompok etnis dari 269,6 juta. Etnisnya sekitar 300. Sangat beragam. Mungkin kalau dihitung itu etnis paling banyak di dunia. Dan setiap etnis ini memiliki budaya masing-masing yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga Indonesia kaya akan budaya. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Bayangkan, setiap daerah menggunakan bahasanya sendiri-sendiri. Itu 721 disuruh ngomong pakai bahasanya sendiri-sendiri. Pasti akan terjadi keragaman yang sangat hebat di dunia. Maka dari itu, Indonesia dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut negara yang kedua, ya. Secara geografis, ya, negara Malaysia
Wilayahnya dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah Malaysia ada dua, yaitu wilayah bagian timur sebagian besar berupa pegunungan, sedangkan bagian baratnya berupa dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Jumlah penduduknya yaitu sekitar 32 jutaan, tepatnya 32.365.999 jiwa menurut sensus 2020, terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Ini 32 juta saja Malaysia, etnisnya hanya 3, Melayu, Tionghoa, dan India. Indonesia ada 300 lebih, sehingga paling banyak itu Indonesia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Ini negara Malaysia. Sekarang kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara Singapura. Negara Singapura sebagian besar kenampakan alamnya berupa dataran rendah dengan jumlah penduduk sekitar 5 jutaan, hampir 6 juta. Ini dengan Pulau Jawa saja jauh dibandingkan dengan Singapura. Ini wilayahnya sangat kecil, penduduknya juga sedikit. Nah, maka Singapura menjadi negara yang sangat maju, karena pengkoordinasian juga lebih mudah karena hanya sedikit. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa, namun ada juga etnis Melayu, India, dan Eropa. Sedangkan agama yang dianut diantaranya adalah Buddha. Ini yang agama terbesar. Ada juga Islam, ada juga Taoisme, ada juga Katolik dan Hindu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Hokkien, dan India. Itu adalah negara Singapura. Kita lanjut ke negara Thailand. Negara Thailand kenampakan alamnya berupa pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Jumlah penduduknya sekitar 69.978 jiwa, 2 kali penduduknya Malaysia. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Thai yang beragama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Kita lanjut untuk negara selanjutnya, yaitu negara Filipina. Ya, negara Filipina sebagian wilayahnya terdiri dari rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Nah, ini sehingga negara Filipina ini wilayahnya mirip dengan Indonesia, sehingga ada persamaan, yaitu negaranya sama-sama negara kepulauan, banyak pulau-pulau di Filipina. Jumlah penduduknya sekitar 109.581.078 jiwa, 110 juta hampir. Ini adalah penduduk Filipina.
Sedangkan etnisnya terdiri etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Waray, dan Bias. Etnis terbesarnya adalah Tagalog. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Ini adalah Filipina ya. Lanjut ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini juga negara kaya ya, dipimpin seorang sultan. Wilayahnya memiliki dataran rendah, pantai berawah di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Jumlah penduduknya sangat sedikit, belum ada jutaan, hanya setengah jutaan, yaitu sekitar 437.479 jiwa. Ini negaranya sangat kecil namun kaya, seperti Singapura. Etnis yang mendiami yaitu Melayu, Tionghoa, dan suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu. Ini hampir sama dengan Indonesia karena sama-sama negara Islam, yaitu sebagian besar penduduknya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu negara Vietnam. Ya, negara Vietnam ini keadaan alamnya bervariasi dari bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Jumlah penduduknya sekitar 97 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya beretnis Kin. Sebagian besar agama yang dianut adalah agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Ini juga negara kecil. Selanjutnya adalah negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Penampakan alamnya berupa dataran tinggi, hampir sebagian besar wilayahnya itu dataran tinggi atau pegunungan. Jumlah penduduknya sekitar 7 juta jiwa. Sebagian besar beretnis Lao. Agama yang dianut sebagian besar adalah agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Ada juga yang menggunakan bahasa Perancis, Inggris, dan Thai. Nah, ini contoh penampakan alam di Laos, yaitu dataran tinggi Cordillera. Ini datarannya tinggi, pegunungan. Nah, selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara ini juga keadaan alamnya rata-rata adalah dataran rendah sampai juga ada pegunungan. Jumlah penduduknya sekitar 54 juta jiwa. Etnisnya terdiri dari etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha, sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Yang terakhir yaitu Kamboja. Ini negara Kamboja
keadaan alamnya juga hampir sama dengan negara-negara lain, yaitu ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Jumlah penduduknya sekitar 16,7 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya suku bangsa Khmer. Ada juga yang beretnis Vietnam dan Tionghoa. Agama yang dianut sebagian besar adalah agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Ya, demikian sedikit paparan tentang keadaan geografis yang ada di negara-negara Asia Tenggara, ya, dari Indonesia sampai Kamboja, yaitu 10 negara anggota ASEAN, ya. Sehingga dapat kita banding-bandingkan persamaan dan perbedaannya dengan negara kita yang keseluruhannya untuk keadaan geografisnya hampir sama, yaitu dari dataran rendah dan dataran tinggi. Bahkan ada yang berpulau-pulau mirip dengan Indonesia. Demikian penyampaian materi untuk materi IPS tentang keadaan geografis negara Asia Tenggara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.